Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab 4 pengantar graf. Ini merupakan bab terakhir dalam materi matematika diskrit. Kita masuk ke subbab yang pertama tentang definisi dan terminologi tentang graf. Apa itu graf? Jadi nanti kita pelajari di sini. Pertama kita harus tahu dulu graf itu apa, ya. Sebuah graf adalah pasangan dari VG dan EG. Nah, apa VG, apa EG? Di sini. VG adalah himpunan titik. Himpunan titik di sini bisa berhingga, tapi tidak boleh kosong. Jadi minimal harus ada satu titik di dalam himpunan VG. Kalau di VG-nya himpunan kosong, maka dia bukan suatu graf, ya. Kemudian EG itu apa? EG itu adalah himpunan sisi. Nah, kalau himpunan sisi boleh kosong. Sisi itu apa? Sisi yang dimaksud itu seperti apa? Sisi E di dalam EG itu adalah pasangan tidak berurutan. Jadi ini tidak, ya, ini saya ada orang-orang tidak. Jadi sisi E di dalam EG adalah pasangan tidak berurutan dari titik-titik di VG. Jadi tidak harus urut. Misalnya A sama B, bisa juga A sama C, kayak gitu. Yang penting titik-titiknya berada di dalam VG. Jadi kalau ada titik di luar VG, itu berarti bukan sisi di dalam EG. Misalnya nih, jika U dan V adalah titik-titik di graf G. Ini graf, ya. Dan sisi E ditulis seperti ini. E sama dengan kurung kurawal UV. Ini cara penulisan sisi. Atau bisa juga ditulis seperti ini. E sama dengan UV. Nah, penulisan ini boleh. Terserah kalian mau menuliskan notasi sisi seperti apa. Ini adalah notasi untuk sisi di dalam G. Nah, ini dikatakan seperti ini. Artinya, kalau kita menuliskan E sama dengan seperti ini, atau E sama dengan UV, maka artinya sisi E menghubungkan titik U dan V. Atau titik U dan V di sini berhubungan langsung, ya. Jadi terhubung langsung oleh sisi E. Atau bisa juga dikatakan U dan V itu merupakan titik-titik akhir dari sisi E. Jadi yang ini titik ujung, yang ini titik akhir. Pokoknya kan titik akhir di kiri, akhir di kanan. Maksudnya kayak gitu. Kemudian sisi E terkait dengan titik U dan V. Ini bisa artinya seperti ini. Nah, jadi bisa diartikan 4 hal ini kalau kita menuliskan seperti ini, ya. Nah, kemudian sebuah graf itu dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram, di mana setiap titik digambarkan dengan sebuah nokta. Jadi nokta kan sebuah titik besar gitu, ya. Ini. Dan setiap sisi yang menghubungkan dua titik digambar dengan kurva sederhana. Ingat, kurva sederhana. Jadi yang tidak macam-macam. Bisa ruas garis, bisa kurva sederhana sembarang, ya. Dengan titik-titik akhir di kedua titik tersebut. Jadi titik akhirnya di kedua titik yang disebutin di dalam sisi. Misalnya tadi U dan V, berarti titik akhirnya ya U sama V. Contoh 411. Sebuah graf G itu VG dan EG ini, ya. Dengan VG-nya adalah ini titiknya. Himpunan titik-titiknya terdiri dari titik U, V, W, X, Y, Z. Jadi di sini ada 6 titik. Sedangkan EG-nya, himpunan EG-nya ada E1, E2, E3 sampai dengan E7. Berarti artinya ada 7 sisi. Jadi graf G ini punya 6 titik, 7 sisi. Ya, Terus kemudian ada aturannya. E1, sisi E1 itu menghubungkan titik U dan V. E2 menghubungkan titik U dan W.
Kita lihat ya, langsung kita gambar di sini, kita lihat gambarnya biar lebih jelas langsung. Nih lihat. Kita lihat dulu titiknya. Ada U, V, W, X, Y, Z. Lihat. U, V, W, X, Y, Z. Jadi digambarkan nota-nota kayak gini. Ini harusnya X-nya ada juga ya. Nih. Nih, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisinya ada 7. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Kemudian ketentuannya ini, E1 menghubungkan UV. Berarti U dan V dihubungkan oleh E1. Nih, benar. UW dihubungkan oleh E2. Kita cari UW, E2. Kemudian UX, U dan X oleh E3, sisi E3. Kemudian VX, V dan X dihubungkan oleh E4. Kemudian WX, W sama X dihubungkan oleh E5. XY dihubungkan oleh E6. Oh, ini salah ya. Oh, XZ, sorry. Ini XZ nih dihubungkan oleh E6. Kemudian XY dihubungkan oleh E7. Nah, sehingga kita lihat gambarnya menjadi seperti ini. Nah, coba lihat sisinya. Bisa dia berupa ruas garis. Ini E1, E3, E2, ini ruas garis. Atau bisa juga kurva sederhana. Contohnya E4, E5, E6, E7. Nah, beri nama dia graf G. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang sebuah sisi di graf G yang menghubungkan titik V dengan dirinya sendiri. Jadi, suatu sisi itu bisa juga tidak selalu menghubungkan dua titik. Bisa juga dia menghubungkan satu titik saja ke dirinya sendiri lagi. Nah, kalau ada sisi yang seperti ini dikatakan sebagai gelung atau lob. Ya. Kemudian contohnya ini, saya langsung ke contoh ya. Nih. Tadi dikatakan bahwa gelung atau lob itu adalah sebuah sisi di dalam graf G yang menghubungkan sebuah titik V ke dirinya sendiri. Jadi misalnya ini, gambar 412. Sisi mana yang menghubungkan sebuah titik ke dirinya sendiri? Ini kan dua titik, ini dua titik, ini dua titik, ini dua titik, dua titik, dua titik, dua titik. Nah, lihat yang E8. E8 itu menghubungkan titik X ini ke dirinya sendiri, titik X lagi. Nah, inilah E8 inilah yang dikatakan sebagai gelung. Ya, ini namanya gelung atau lob. Kemudian lagi, kita kembali lagi ke sini definisi. Dalam sebuah graf, apabila terdapat lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik. Jadi ada dua titik tidak hanya dihubungkan oleh satu sisi saja, tapi bisa lebih. Maka sisi tersebut disebut sisi rangkap. Contohnya ini. Lihat, sisi U dan Y satu sisi, UV satu sisi, UX satu sisi, XY satu sisi. Nah, lihat di VY. VW itu dihubungkan oleh E4, E5, E6. Maka ada tiga sisi ini yang menghubungkan V dan W. Maka inilah yang dikatakan sebagai sisi rangkap. Jadi E4, E5, E6 itu disebut sebagai sisi rangkap. Jadi keterangannya ini. Jadi di sini di dalam graf G ada 5 titik. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian 8 sisi dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian E8 tadi disebut gelung. Sisi ini
E4, E5, E6 disebut sisi rangkap. Gitu ya. Ini keterangan dari yang tadi saya jelaskan. Ini contoh 411. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis graf ya. Pertama, tentang graf sederhana. Sebuah graf yang tidak memiliki gelung dan tidak memiliki sisi rangkap disebut graf sederhana. Jadi, misalnya graf seperti ini. Nih. 411 ini merupakan graf sederhana karena di sini tidak mempunyai gelung, juga tidak mempunyai sisi rangkap. Jadi tidak ada sisi gelungnya dan sisi rangkapnya. Ini dikatakan graf sederhana. Atau contohnya seperti ini, gambar 413 ini. Ini juga merupakan graf sederhana karena dia tidak ada gelungnya, tidak ada sisi rangkapnya seperti ini. Jadi kalau di sini kan ini bukan graf sederhana karena di sini ada gelung dan sisi rangkap. Ya. Misalnya di suatu graf hanya ada gelung saja ya, berarti juga bukan disebut sebagai graf sederhana. Begitu juga kalau dia punya sisi rangkap juga tidak disebut sebagai graf sederhana. Apalagi dua-duanya seperti ini, maka dia bukan graf sederhana. Kemudian ada namanya graf rangkap. Graf rangkap itu adalah graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung. Jadi dia hanya di dalam graf itu hanya memiliki sisi rangkap saja. Contoh ini, graf M ini dilihat di sini ada sisi rangkap ini, ya rangkap 3. Maka tapi dia tidak punya gelung, maka dikatakan sebagai graf rangkap. Lihat yang G di sini, dia tidak punya gelung, tidak juga punya sisi rangkap, maka dia dikatakan sebagai graf sederhana. Jadi ini contoh graf sederhana, ini contoh graf rangkap. Dia punya sisi rangkap di sini. Kemudian graf komplit. Apa graf komplit? Jadi sebuah graf disebut graf komplit dengan n titik. Nah, kalau dia punya n titik, maka dikatakan atau dinotasikan sebagai KN. Kalau misalnya 3 titik ya berarti K3. Kalau 5 titik K5, 6 titik K6. Seperti itu ya. Jika bagaimana sih graf komplit, yaitu jika graf tersebut adalah graf sederhana. Jadi dia tidak punya gelung ataupun sisi rangkap. Di mana untuk setiap 2 titik dihubungkan dengan satu sisi. Jadi semua titik. Jadi tidak ada 2 titik yang tidak dihubungkan. Contohnya ini kan ada 2 titik yang tidak terhubung ya. Misalnya ini dengan ini juga tidak terhubung. Jadi ini bukan graf rangkap, graf komplit, maaf. Jadi ini misalnya ini ke sini juga tidak terhubung, ini ke sini juga tidak terhubung. Itu jadi bukan graf rangkap, graf komplit. Jadi kalau komplit harus semuanya setiap 2 titik ada sisinya. Contoh ini. Nih. Ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap 2 titik ada di hubungan. Ini dengan ini ada, ini dengan ini ada, ini dengan ini ada, dengan ini ada. Demikian juga untuk titik ini. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ini juga dengan titik ini, dengan titik ini, dengan titik ini. Ini juga dengan titik ini, dengan titik ini, dengan titik ini, dengan titik ini. Jadi semua setiap 2 titik itu pasti ada sisinya. Tidak ada 2 titik yang tidak ada sisinya. Berarti dia disebut sebagai graf komplit. Karena ada 5 titik, maka dia dikatakan K5. 5 ini adalah jumlah titiknya. Nah, kebalikannya, jadi kalau graf kosong itu bagaimana? Jadi graf kosong dengan n titik dinotasikan sebagai KN bar. Jadi ada barnya. Adalah sebuah graf dengan n titik yang tidak punya sisi. Jadi tadi kan syarat suatu graf himpunan dari sisinya boleh kosong ya. Saya lihatkan lagi tadi. Nih,
himpunan titiknya tidak boleh kosong, tapi himpunan sisinya boleh kosong. Maka suatu graf itu bisa dibentuk hanya dari himpunan titik saja. Contohnya ini. Kalau ada graf seperti ini hanya titik-titik saja. Jadi di sini ada hitung 1 2 3 4 5. Ada 5 titik di sini. Maka dia tapi tidak punya sisi. Jadi titik-titiknya tidak dihubungkan dengan sisi. Maka dia dikatakan sebagai K5 bar. Jadi kebalikan dari graf komplit, dia hanya titik saja ya. 5 itu juga menyatakan jumlah titik. Kemudian graf bipartisi. Apa graf bipartisi? Yaitu sebuah graf G disebut graf bipartisi jika G itu graf sederhana dan VG dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian A dan B. Sedemikian sehingga setiap sisi dari G menghubungkan satu titik di A dan satu titik di B. Maka AB ini disebut bipartisi dari G. Jadi kalau tadi graf G itu hanya terdiri dari satu himpunan saja, yaitu VG. Nah, kalau di dalam graf bipartisi maka dia punya dua himpunan titik di dalam graf tersebut. Misal graf himpunan titiknya adalah A sama B. Nah, nanti himpunan sisinya adalah himpunan sisi yang menghubungkan satu titik di A dan satu titik di B. Contohnya ini. Nih, misalnya di dalam graf ini ada 7 titik. Tapi 7 titik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu himpunan A terdiri dari A1, A2, A3, A4. Kemudian himpunan titik B terdiri dari 3 titik, yaitu B1, B2, B3, B3. Terus sisinya itu menghubungkan satu titik di A dan satu titik di B, kayak gitu. Jadi ini A1 dengan B1, A1 dengan B2, A2 dengan B2, A2 dengan B3, A3 dengan B2, A4 dengan B3. Nah, tidak ada sisi di sini yang menghubungkan titik di A dengan titik di A, titik B dengan titik di B. Jadi tidak ada sisi dari A1 ke A2 atau dari B1 ke B3, nggak ada. A3 ke A4 juga nggak ada sisi yang menghubungkan di situ. Jadi sisinya hanya boleh dari himpunan titik di A dengan himpunan titik di B. Ya. Terus kemudian yang kelima, graf bipartisi komplit. Jadi seperti tadi, seperti graf komplit. Di dalam graf bipartisi komplit itu juga seperti yang tadi. Jadi semua setiap dua titik pasti dihubungkan. Jadi istilahnya kayak gini. Jika G graf sederhana dan bipartisi dengan partisi AB, sedemikian sehingga setiap titik di A terhubung langsung dengan titik di B, maka dia dikatakan sebagai graf bipartisi komplit. Ya. Nah, dilambangkan dengan KMN, artinya jumlah titik di A adalah M, jumlah titik di B adalah N. Jadi misalnya ini, di himpunan A ada 3 titik ABC, di himpunan B ada 2 titik PG. Jadi semua terhubung. Jadi A sama P sama Q, B sama P sama Q, C sama P sama Q. Ini dikatakan sebagai graf bipartisi komplit. Lain halnya dengan yang sebelahnya. Ada titik di dalam A dan titik di dalam B yang tidak terhubung. Misal A2 dengan B1 ini tidak terhubung. Kemudian A3 misalnya lagi dengan B3, A4 dengan B2, A4 dengan B1, kemudian A2 dengan B1 ya tadi, A1 dengan B3, A3 dengan B3. Nah, ada beberapa titik yang tidak terhubung. Dari titik di A dan titik di B tidak terhubung. Nah, ini dikatakan bukan graf bipartisi komplit. Dia hanya sebagai graf bipartisi saja. Kemudian graf bagian.
H disebut grep bagian dari grep G, ditulis H subset ya G jika himpunan titik di H, grep H itu juga merupakan subsetnya himpunan titik di dalam G. Demikian juga himpunan sisi di H itu subset himpunan titik di G. Nah, himpunan grep bagian ini ada dua. Yang pertama disebut sebagai grep bagian rentang. Nah, grep bagian rentang itu apa? Tulisnya sama ya, H subset dari G jika VH-nya semua titik di dalam H juga merupakan titik di dalam G. Jadi titiknya sama, tapi himpunan sisinya merupakan subsetnya. Himpunan sisi di H subset di himpunan di G. Hanya semua titik di dalam dalam G merupakan di dalam H. Ini namanya grep bagian rentang. Ada lagi yang contoh dulu ya, biar enggak. Grep bagian rentang. Nih. Jadi ini ada grep G, ya. Grep G itu himpunan titiknya. Saya tulis di sini ya, di atas. VG-nya, VG itu apa? Ada U, V, W, X, Y, Z, gitu ya. U, V, W, X, Y, Z. Itu VG. Kemudian EG. Misalnya ini kasih nama E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. Jadi di sini ada E1, E2 dan seterusnya sampai E10, ada 10. Lihat di bagian H1. H1 nih V dari H1. Himpunan titiknya adalah U, V nih, kemudian X, Y, Z. Nah, tanpa titik W. Ini berarti himpunan titik di H1 merupakan himpunan bagian dari di VG. Kemudian E-nya, EH1 itu kan sama dengan ini kan tadi E4, ini E3, ZW tadi adalah E7, ini E10. Jadi di situ hanya E3, E4, kemudian E7, E10. Hanya dari 10 sisi hanya dipakai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Berarti di situ dikatakan VH1 itu kan subset dari VG. Kemudian EH1 itu juga subset dari EG. Maka ini H1 merupakan grep bagian dari grep G. Kemudian lihat di sini. Di H2. Lihat V dari H2. V dari H2 adalah U, V, W, X, Y, Z. Kemudian E-nya H2 itu adalah ini E1, E3, E2, kemudian ini E4, E5, ini E7, E8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 sisi ini, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8. Nah, terlihat di situ bahwa VH2 itu kan sama dengan VG. Kemudian tapi EH2 itu subset dari EG.
ya. Jadi semua titiknya di G dipakai di sini, tapi sisinya hanya sebagian saja. Maka dikatakan sebagai H2 ini sebagai grep bagian rentang dari G. Nah, terus kemudian lihat lagi istilah yang lain, grep bagian dari G. Grep bagian dari G yang dibangun oleh V1. Nah, artinya V1 di sini himpunan bagian dari VG. Ditulis G V1 adalah grep bagian dari G yang himpunan titiknya adalah V1 dan himpunan sisinya beranggotakan semua sisi di G yang mempunyai titik-titik akhir di V1. Jadi semua titik-titik yang di dalam V1 itu sisi-sisinya masuk juga di dalam H tadi. Contohnya ini. Kita lihat H3. H3 VH3. VH3 itu adalah UZ W X. Ada 4 titik di sini. Kemudian EH-nya H3 itu adalah ini tadi EZ itu E4. Saya tulis dulu E4. Kemudian ZW E5. Ini itu E8. Kemudian ini E9. Nah, kita lihat ini E4, E5, E8, E9. Maksudnya kayak gini, grep bagian. Jadi V-nya VH3 itu bagian dari tentunya VG ya. Dari 6 titik ini kita ambil 4 titik. Kemudian sisinya itu adalah yang berhubungan. Kalau tadi ngambilnya yang sisi yang titik, misalnya ini saya beri tanda dulu. Nih. Tadi kita ngambilnya titik U, ini kan, titik Z, nih, titik W, dan titik X, nih. Nah, yang saya beri tanda-tanda merah, maka yang berhubungan, sisi yang berhubungan dengan yang titik-titik merah itu juga akan berada di dalam H3. Misal nih, UZ ini di sini terhubung, maka di H3 juga harus terhubung UZ. Kemudian ini nih ZW ada sisinya, berarti di sini juga harus ada ZW. Kemudian ZX, ZX di sini ada, di sini juga harus ada ZX. Kemudian WX di sini terhubung, di sini juga harus terhubung. Nah, inilah dikatakan sebagai grep bagian G yang dibangun oleh, ada kalimat lanjutannya, jadi H3 merupakan grep bagian dari G yang dibangun oleh titiknya apa tadi? UZWX. Atau ditulis seperti ini, H3 ada kurung kotak, kemudian kurung kurawal, himpunan titiknya. Jadi UWXYZ. Kalau ada kurung kotaknya kayak gini, artinya dia grep bagian. Itu. Kemudian ada namanya grep isomorfik. Ya. Untuk grep isomorfik karena panjang, saya taruh di video selanjutnya aja ya. Oke, nanti kita lanjutkan.